Saya Muhammad Raditya Wahyudi dengan NIM 250531000. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama saya Rondi Ardiansa dengan NIM 24086259. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya Siti Khairum dengan NIM 24129104 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Vanessa Nurokaila dengan NIM 2406059 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Zahratul Janah dengan NIM 250531192 dengan Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi kali ini aku mau cerita tentang Freddy. Freddy ini mengalami bullying di sekolah karena penampilannya yang berbeda. Dia sering dikirim pesan-pesan yang menyakitkan dan mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Dari cerita ini kita bisa lihat film cuma fokus dari sisi gelap Freddy. Padahal sebagai manusia, Freddy punya akal, perasaan, dan martabat yang melekat pada dirinya sejak lahir. Beruntung ada Risa dan Putri yang mendukungnya, yang melihat Freddy sebagai manusia utuh, bukan cuma dari penampilan. Kalau menurut kamu, bagaimana dari sisi filsafatnya? Sisi filsafat, cerita Freddy menarik banget kalau kita lihat dari pandangan Hobbes. Manusia bisa penuh konflik kalau tidak ada aturan yang mengikat. Nah, perilaku bullying itu contohnya. Tapi ketika Freddy melapor dan pihak sekolah turun tangan, ini lebih mendekati pandangan oke, manusia bisa hidup damai kalau ada aturan yang melindungi hak semua sekolah. Jadi, pendidikan dan sistem sosial itu penting banget untuk menciptakan lingkungan aman. Kalau menurut kamu, dari sisi moral dan akal manusia gimana? Kalau dari sisi moral dan akal, manusia punya kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Freddy menunjukkan hal ini saat memilih menyelesaikan masalah dengan cara baik. Raisa menunjukkan empati, dan Bu Wuri mengambil keputusan yang adil. Sementara pelaku bullying bertindak tanpa pertimbangan moral. Dari sini kita bisa lihat bahwa moral dan akal bisa menentukan kualitas tindakan seseorang. Dari sisi psikologi juga kelihatan jelas. Lingkungan negatif yang membuat Freddy takut dan stres, tapi begitu ada dukungan sosial, kondisinya mulai membaik. Lingkungan negatif bisa merusak, dan lingkungan positif bisa justru menguatkan. Kalau menurut kamu, dari sisi keindividuan dan sosial gimana? Nah, kalau dilihat dari sisi keindividuan, ya manusia itu pada dasarnya unik. Si Freddy mempunyai ciri fisik dan juga karakter yang berbeda, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Sayangnya, perbedaan itu dijadikan bahan ejekan. Nah, padahal memahami keunikan seseorang itu merupakan bagian yang sangat penting dalam melihat manusia itu sebagai individu. Di sini, Raisa dan Bu Wuri menunjukkan contoh yang sangat tepat dengan menghargai Freddy sebagai Freddy yang apa adanya. Nah, sedangkan dalam dimensi kesosialan, manusia itu saling membutuhkan. Freddy yang awalnya merasa tersisih karena lingkungannya itu tidak mendukung, kemudian ia kembali merasa aman setelah mendapatkan dukungan dari temannya dan juga gurunya. Interaksi sosial yang positif ini sangat penting untuk perkembangan seseorang. Nah, sekarang kalau menurut kamu, dari sisi kesusilaan dan keberagaman gimana? Dari sisi kesusilaan dan keberagaman, bullying jelas salah dan bertentangan dengan nilai moral serta ajaran agama. Sebaliknya, tindakan Raisa dan Bu Wuri menunjukkan kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi fondasi pendidikan. Akhirnya, cerita Freddy mengingatkan kita bahwa pendidikan itu tidak hanya soal pelajaran, tetapi pendidikan juga menjaga martabat manusia, memperkuat nilai moral, membentuk lingkungan aman, dan membimbing setiap siswa menjadi pribadi yang utuh. Ketika Freddy dibantu bangkit dan pelaku bullying mendapat pembinaan, terlihat bagaimana pendidikan membentuk manusia sebagai individu, anggota masyarakat, dan pribadi yang bermartabat, beretika, sosial, dan religius.
Kalau menurut kamu, bagaimana kalau kita lihat keseluruhan materi yang sudah kita bahas dari awal? Kalau kita tarik pelajaran dari semua ini, cerita Freddy sebenarnya cuma ilustrasi kecil dari hakikat manusia. Secara umum manusia itu unik, sosial, bermoral, dan religius. Martabat manusia harus selalu dihormati dan pendidikan berperan penting untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik itu intelektual, moral, maupun spiritual. Jadi pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk manusia yang utuh, yang mampu menghargai dirinya sendiri, menghormati orang lain, dan hidup dengan nilai-nilai etis dan religius. Sekarang kita berpindah ke kasus kedua. Di kasus ini akan kita kaitkan dengan hakikat ilmu pendidikan. Kasus korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan jelas bertentangan dengan hakikat ilmu pendidikan menurut Al-Quran. Ilmu itu amanah yang bertujuan untuk memuliakan manusia dan membantu mereka untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi. Namun, di kasus ini, anggaran pendidikan dan teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan peserta didik. Pendidikan seharusnya dijalankan dengan jujur dan juga bertanggung jawab supaya manfaatnya itu langsung terasa pada siswa. Kalau nilai ini diabaikan, tujuan pendidikan itu akan menjadi terganggu. Nah, sekarang menurut kamu, gimana kalau kita lihat dari perspektif pakar luar negeri? Menurut aku, dari pandang pakar luar negeri, kasus ini juga tidak sesuai dengan konsep pendidikan. John Dewey menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan pengalaman yang bermakna. Sedangkan pengadaan teknologi yang diarahkan ke produk tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan sekolah justru mengurangi kualitas pengalaman belajar siswa. Catherford dan Horne juga menekankan pendidikan sebagai pertumbuhan dan penyesuaian manusia yang berkelanjutan. Jadi, kebijakan pendidikan seharusnya selalu memikirkan manfaat langsung bagi peserta didik. Ngomong-ngomong, kalau menurut pandangan pakar dalam negeri, kasus ini relevan nggak ya? Pandangan pakar dalam negeri menunjukkan kasus ini juga jauh dari nilai pendidikan yang seharusnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Namun, praktik korupsi merusak nilai keteladanan yang seharusnya dicontohkan. Sujatmoko melihat pendidikan sebagai persiapan dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara, penyimpangan anggaran malah melemahkan sistem pendidikan. Driyarka menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda yang jelas bertentangan dengan kebijakan ini. Kalau begitu, menurut kamu bagaimana kalau kita lihat dari sifat ilmu pendidikan itu sendiri? Kalau dilihat dari sifat ilmu pendidikan, teoretis, empiris, praktis, dan normatif, kasus ini gagal di semua aspek. Teori pendidikan tidak dijadikan dasar kebijakan, data lapangan diabaikan, praktik pendidikan salah arah, dan nilai moral dilanggar. Ilmu pendidikan seharusnya menjadi panduan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Akibatnya, kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa jadi tidak optimal. Tujuan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya juga jadi tidak tercapai. Nah, terus kalau menurut kamu, apa para ilmu pendidikan dalam kasus ini? Peran ilmu pendidikan sebenarnya sangat penting dalam menentukan arah, tujuan, dan metode penyelenggaraan pendidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa ilmu pendidikan tidak dijadikan pegangan utama dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, teknologi dan sumber daya tidak dimanfaatkan maksimal untuk peserta didik. Dampaknya, tujuan pendidikan nasional tidak tercapai dan peserta didik tidak mendapatkan manfaat optimal. Ilmu pendidikan harus dijadikan landasan utama supaya kualitas pendidikan tetap terjaga. Sekarang, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan memperkuat landasan nilai dan etika dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan normatif
Solusi selanjutnya adalah memastikan kebijakan berbasis data dan kondisi nyata di lapangan. Ilmu pendidikan empiris menekankan pentingnya observasi dan penelitian dalam mengambil keputusan. Pengadaan teknologi harus menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan kompetensi guru. Dengan pendekatan ini, kebijakan menjadi relevan dan efektif. Solusi yang ketiga adalah menguatkan peran teori pendidikan dalam perencanaan kebijakan. Ilmu pendidikan teoritis menyediakan prinsip dan konsep yang menjadi rujukan utama. Setiap program harus dikaji akademik terlebih dahulu sebelum diterapkan. Hal ini menjamin kebijakan memiliki arah yang jelas dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Kebijakan berbasis teori juga meminimalkan risiko kesalahan implementasi. Lalu, solusi selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pendidikan. Ilmu pendidikan praktis menuntut evaluasi terbuka agar setiap tahap implementasi bisa dipertanggungjawabkan. Pengawasan perlu melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi dan masyarakat. Dengan mekanisme ini, penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan. Pendidikan jadi lebih sehat dan dipercaya oleh semua pihak. Sisi terakhir yang dapat dilakukan adalah menempatkan peserta didik sebagai pusat setiap kebijakan pendidikan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi mereka secara utuh. Setiap kebijakan harus dinilai dari dampaknya terhadap pertumbuhan dan pembelajaran siswa. Fokus ke peserta didik memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan hakikatnya. Dengan begitu, kebijakan pendidikan relevan dan bermanfaat nyata. Sekarang kita akan membahas kasus tawuran remaja di Kampung Muara Bahari dan mengaitkannya dengan landasan pendidikan. Dilihat dari landasan religius, tindakan tawuran jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan pengendalian diri. Pendidikan agama seharusnya tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga menanamkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa remaja berani menggunakan senjata menunjukkan lemahnya internalisasi nilai keimanan. Hal ini menandakan pendidikan religius belum dijalankan secara efektif. Selain itu, landasan filosofis pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang bermoral, rasional, dan kemanusiaan. Tawuran menunjukkan kegagalan pendidikan dalam mewujudkan nilai humanisme dan idealisme. Tindakan kekerasan tidak mencerminkan penggunaan akal sehat dan nilai kebaikan universal. Artinya, makna dan tujuan pendidikan belum tercapai secara utuh. Nah, menurut kamu, bagaimana jika kita melihat kasus ini dari landasan sosiologis dan psikologis? Jika ditinjau dari landasan sosiologis, tawuran terjadi karena lemahnya kemampuan remaja dalam berinteraksi sosial secara sehat. Pendidikan seharusnya membekali peserta didik dengan keterampilan bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara damai. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dan kurangnya kontrol masyarakat memperparah perilaku yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum optimal dalam menyiapkan remaja hidup bermasyarakat. Kemudian, dari landasan psikologis, remaja berada pada fase perkembangan emosi yang belum stabil. Tawuran mencerminkan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dan empati terhadap orang lain. Pendidikan seharusnya memperhatikan perkembangan mental dan emosional peserta didik melalui bimbingan konseling. Tanpa pendekatan psikologis yang tepat, perilaku agresif mudah muncul. Kalau begitu, bagaimana kaitannya dengan landasan yuridis dan landasan kultural? Nah, dari landasan yuridis, tawuran jelas melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan nasional bertujuan membentuk warga negara yang sadar hukum dan juga bertanggung jawab. Namun, di kasus ini menunjukkan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum pada tiap-tiap remaja, yang artinya pendidikan kewarganegaraan ini
perilaku siswa. Selain itu, dari landasan kultural, tawuran tidak mencerminkan budaya bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah dan juga gotong royong. Kekerasan menunjukkan adanya pergeseran nilai budaya di kalangan generasi muda. Pendidikan seharusnya menjadi sarana pelestarian dan penguatan nilai budaya positif. Nah, jika hal ini diabaikan, budaya yang damai itu akan semakin terkikis. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi landasan ilmiah dan juga teknologi, lalu landasan ekonominya bagaimana menurutmu? Ditinjau dari landasan ilmiah dan teknologis, pendidikan seharusnya berbasis pada ilmu pengetahuan yang objektif dan perkembangan teknologi. Namun, kecanggihan teknologi tidak otomatis membentuk karakter dan moral peserta didik. Kasus tawuran menunjukkan bahwa pendidikan terlalu fokus pada aspek kognitif dan merupakan pendidikan karakter. Akibatnya, kemajuan iptek tidak diimbangi dengan kedewasaan sikap. Selanjutnya, dari landasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kehidupan remaja. Kurangnya fasilitas kegiatan positif membuat remaja mudah terjerumus ke perilaku menyimpang seperti tawuran. Pendidikan yang didukung sumber daya ekonomi memadai mampu menyediakan ruang perkembangan bakat dan minat. Dengan begitu, energi remaja dapat disalurkan secara konstruktif. Lalu bagaimana jika dilihat dari landasan historisnya? Dari landasan historis, tawuran remaja bukanlah masalah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Dari masa ke masa, kekerasan pelajar terus muncul dengan bentuk yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Sejarah seharusnya menjadi pelajaran agar kesalahan yang sama tidak terus terulang. Secara keseluruhan, kasus tawuran ini menunjukkan bahwa seluruh landasan pendidikan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Maka, tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Pendidikan harus berjalan seimbang antara ilmu, moral, hukum, budaya, dan kesejahteraan. Dengan penerapan semua landasan pendidikan, perilaku menyimpang seperti tawuran dapat diminimalkan. Sekarang solusinya yang dapat kita lakukan adalah memperkuat pendidikan karakter dan religius di sekolah maupun keluarga. Pendidikan agama harus diarahkan pada pembentukan sikap, bukan hanya hafalan materi. Nilai keimanan, empati, dan pengendalian diri perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari peserta didik. Dengan karakter yang kuat, remaja tidak mudah terjerumus ke tindakan kekerasan seperti tawuran. Solusi kedua adalah mengoptimalkan pendekatan psikologis dalam pendidikan. Guru perlu memahami perkembangan emosi remaja yang cenderung labil dan mudah terpengaruh lingkungan. Layanan bimbingan konseling harus diperkuat untuk membantu siswa mengelola emosi dan konflik. Dengan pendampingan yang tepat, perilaku agresif dapat dicegah sejak usia dini. Solusi selanjutnya adalah memperkuat pendidikan sosial dan budaya damai. Sekolah perlu menerapkan nilai toleransi, kerjasama, penyelesaian konflik secara musyawarah. Nah, contohnya kegiatan ekstrakurikuler dan juga kerja kelompok dapat menjadi sarana yang dapat melatih interaksi sosial yang positif bagi remaja. Kemudian, pendidikan berbasis budaya damai juga akan mengurangi kecenderungan remaja ini menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan. Solusi keempat adalah meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam pendidikan. Peserta didik perlu memahami bahwa tawuran melanggar hukum dan berdampak serius bagi diri sendiri maupun masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan contoh nyata di lingkungan sekitar. Dengan kesadaran hukum yang kuat, remaja akan lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Solusi terakhir adalah menyediakan fasilitas dan kegiatan positif bagi remaja melalui dukungan pendidikan dan ekonomi. Sekolah dan pemerintah perlu membuka ruang pengembangan bakat seperti olahraga, seni, dan keterampilan. Kegiatan positif dapat menyalurkan energi remaja secara konstruktif. Dengan begitu, potensi remaja berkembang dan risiko tawuran dapat diminimalkan.